Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho. Terus kan mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu dzurriyyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini Pak 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenang. Ciri utama tokoh mukmin itu iman sampai keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang yang lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya, dia yang hak harus hak meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran apik timbang ketemu Mustafa, paham jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran, Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Naboid Istimewa? Dan ini mengenai kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya, dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh uang nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip bukan. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Jadi Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kalau bolak-balik matur,
Nak ono mayat cilik pasti mesti apik. Mbok bajingan ono penjahat mesti apik. Ke penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahid. Jadi itu terakhir kejahatan. Mari kita protes. Sauri gue zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi tidak ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apa-apa, mati dianggap rohatan mingkuli syahid. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kok semudon tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Ngono nek mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngasiri kesalahan niku, paham? Jadi ora pangelo, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ya Allah kula urip kangge saya sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Ini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita di bapak, nak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol WHP, tambah anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengikulau wajah terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini pulau wajah teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin pulau wajah teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi. Ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kenapa apa milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti pasti. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ini konstitusi ini MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bocor, kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu melawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu yang mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang nggak jelas dapat mandat dari siapa tapi cukup mimpin. Sebab itu kepemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup pepen, tahu pepen. Cara Gus Dur ora jadi presiden ra paten. Penting ora pasukan berani mati, ra berani hidup itu penting ora hidup, Pak. Terus ketika Muawiyah ganti dengan Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sana sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca ini pidatone Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain nggih sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairon mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ihsan tujuan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sapane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Sale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakitan ternentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnahe Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wa tudlan ning ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kabeh wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire beleceh. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu sahabat ya dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya zalim wong kok wedi bupati ya. Ora wong larat, tukang sampah nyek, wong kok demo dadi tukang. Itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ora wong elek nyek, ora wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya amalu fi ibadillah bil ismil ibad. Falam yughayyir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu matqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus ngelawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sok ben mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini kuman ro'amin kemungkaran fal diwirun apa? Biadihi fa'ilam yasati fabilisanihi fa'ilam yasati fabikal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Lewat qaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhlak. Misalnya ngeten, misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu.